Saudara-saudara umat Tuhan, baik yang ada di daerah Misi Papua Barat dan seberapa jauh jangkauan ibadah online Gereja Masjid Tuhan hari ke-7 daerah Misi Papua Barat, saya menyampaikan selamat hari Sabat. Pastikan Anda bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ibadah online ini. Secara khusus bagi umat Tuhan, di daerah Misi Papua Barat ada 3.400 sekian jumlah data ACMS anggota gereja Advent yang sudah tentu tidak semua memiliki fasilitas Android dalam mengikuti ibadah online. Tapi bagi Anda yang sudah sempat bergabung bersama-sama, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Anda sekalian. Juga kepada saudara-saudara para viewers yang tetap setia mengikuti pelayanan ibadah online Gereja Masjid Tuhan hari ke-7 daerah Misi Papua Barat. Anda yang membawa Alkitab di rumah, mari kita buka Alkitab kita. Kita masih terus berada pada buku yang terakhir di dalam Alkitab, yaitu buku Wahyu, dan masih berada pada pasalnya yang pertama. 2 Sabat lalu saya berbicara dari pasal pertama, dan Sabat ini kita juga masih merenungkan pasalnya yang pertama. Topik khotbah saya pada saat ini adalah Dia menghapus hutangku. Berbicara tentang hutang, kita semua pasti pernah terlibat dengan perkara hutang. Hutang itu boleh jadi sama dengan wabah COVID-19 yang seringkali bisa masing-masing kita terpapar. Tapi pada saat ini saya tidak berbicara soal hutang, apakah kredit kita di bank, apakah hutang kita dari sisi ekonomi kepada orang lain, tapi mari kita lihat hutang dalam gambaran Alkitab buku Wahyu pasalnya yang pertama. Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, buku Wahyu ini bukan hanya buku tentang nubuatan. Buku Wahyu ini bukan buku yang memberikan bagi kita hanya pekabaran tentang masa kesukaran, masa aniaya, munculnya fenomena-fenomena sosial, tanda-tanda kedatangan Kristus, dan ada banyak hal-hal yang lain. Tetapi kalau kita terus membacanya berulang, saya mau memberikan sebuah kesimpulan sementara dari apa yang saya dalami dari buku ini adalah, sesungguhnya buku Wahyu adalah sebuah cerita kasih yang besar antara Yesus dan Yohanes sebagai penulis atau pewahyu, dan juga the great love story antara Yesus dan jemaatnya. Itu sebabnya mari kita buka bersama Wahyu pasalnya yang pertama, mulai ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Tadi dalam ayat bersahutan kita sudah mengikuti ayat ini. Wahyu pasalnya yang pertama ayat 4 berbunyi demikian. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Umat Tuhan sekalian, Yohanes memulaikan penulisannya dalam panorama di Pulau Patmos dengan memberikan sebuah kalimat sapaan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ini adalah sebuah ungkapan yang umumnya dipakai oleh para rasul dalam menulis surat mereka di gereja Kristen mula-mula. Saya kasih contoh. Coba Anda baca dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama. Petrus katakan begini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, ditujukan kepada orang-orang pendatang, ditujukan kepada orang-orang perantau. Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, dalam konteks firman Tuhan, dunia ini adalah tempat asing bagi kita dan kita semua adalah pendatang. Saya yang sedang berkhotbah di atas tanah Papua, tanah tumpah darah saya ini, saya juga pendatang. Dan Petrus katakan kepada orang-orang pendatang, apa yang dia sampaikan? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu, hai pendatang pengembara di atas dunia yang fana ini. Kemudian Paulus juga dalam Roma 1 ayat 7 dia katakan demikian. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah,
yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Gereja artinya dipanggil keluar. Gereja itu bukan bangunan. Eklesia itu dalam bahasa perjanjian baru itu bukan berbicara tentang bangunan fisik, tapi orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan Paulus katakan, dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Wahyu pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat, Yohanes katakan begini. Dari Dia, ini keistimewaan Yohanes, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ada 3 jenis bentuk waktu dalam kalimat bahasa Inggris yang digunakan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan dari Dia, sudah pasti Dia itu adalah Yesus. Yohanes Pewahyu katakan dari Dia, dari Yesus yang sudah ada. Dia berbicara dalam bentuk waktu lampau, pas. Yang ada sekarang ini, dia berbicara tentang bentuk waktu present. Dan yang akan datang, dia berbicara tentang bentuk waktu future. Apa makna Yohanes 4 ayat 1 ketika Wahyu 4 ayat 1 ketika Yohanes katakan dari Dia yang sudah ada di waktu lampau, yang ada sekarang ini, dan yang akan datang. Itu artinya begini, mengapa kita ragu percaya kepada Yesus Kristus dalam pekabaran buku Yohanes? Apa yang kita ragukan? Kalau Dia itu sudah ada, eksistensinya itu sudah ada di waktu lampau, sebelum kita ada Dia sudah ada, dan ketika sekarang kita ada Dia tetap ada, dan ketika kita akan berakhir Dia akan tetap ada. Mengapa kita ragu Dia? Ajakan saya pada siang hari Sabat ini, mari bersama-sama dengan saya dalam buku Wahyu kita menelusuri cerita the great love story daripada Yesus Kristus kepada Yohanes dan kepada jemaat, termasuk kepada Anda dan saya. Mari kita mulai ayat tema kita. Wahyu pasalnya yang pertama ayat yang kelima berbunyi, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Pada hari Sabat ini saya mau fokus pada ayat yang kelima ini. Ada 2 bagian yang perlu untuk kita renungkan. Bagian pertama, Yohanes memberikan gambaran predikat, ada 3 predikat tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya dia katakan dari Yesus Kristus, predikat pertama adalah saksi yang setia. Di dalam Alkitab, Yohanes sedang memberikan gambaran tentang perjanjian lama. Saksi yang setia ini adalah peran Yesus Kristus sebagai nabi. Karena nabi adalah seorang hamba Tuhan yang setia, yang menyampaikan pekabaran-pekabaran firman Tuhan, apapun resiko tantangan yang dia hadapi. Saya mau beri contoh, bila mana Anda membaca buku Nabi Yeremia. Bahkan Raja Sedekia mengeluarkan perintah untuk membinasakan dia. Dia harus dimasukkan dalam sebuah lubang yang kering. Dia dianiaya. Tapi ketika Raja Sedekia mengutus utusan kepadanya untuk menyatakan, tolong sampaikan kira-kira apa yang Tuhan kehendaki. Apa jawaban daripada Nabi Yeremia? Allah sudah mengizinkan bangsa Yehuda untuk ditawan. Kuda dari sebelah utara, itulah Babylon. Orang-orang Kasdim akan datang untuk menawan kerajaan Yehuda dan mengobrak-abrik Ka'bah di Yerusalem. Saksi yang setia adalah gambaran Nabi di perjanjian lama. Kemudian yang kedua, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Inilah fungsi daripada imam. Kalau kita perhatikan dalam buku Imamat, buku Keluaran, buku Ulangan dan Bilangan, kita dapati ada satu sistem upacara yang imam itu berperan. Contohnya adalah ketika panen daripada setiap hasil bumi bangsa Israel, mereka harus memberikan hulu hasil. Kepada siapa? Imam.
Yang mau digambarkan adalah dia yang pertama. Dia yang pertama, itulah imam. Kemudian, Yohanes juga mengatakan tentang yang melepaskan kita dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Inilah peran Yesus sebagai raja. Jadi dia berperan sebagai nabi yang setia, dia berperan sebagai imam yang pertama, yang diutamakan, dan juga dia berperan sebagai raja yang berkuasa. Nabi setia, Kristus setia, Allah kita Yesus Kristus setia adanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala situasi yang kita jalani. Kemudian, Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, bagian akhir dia katakan, yang melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Teman-teman, para pendeta yang tamat dari perguruan tinggi pasti tahu kalimat ini. Kata luo. Pada waktu mengambil bahasa Greka atau bahasa Yunani, inilah kata pertama yang pasti dosen akan mengatakan, hafal baik-baik. Kata luo, hampir 26 tahun yang lalu, waktu saya menjadi mahasiswa di Unclub, saya ingat sekali kata ini yang pertama dosen saya. Dr. Linturan mengajarkan bahasa Greka dan dia bilang hafal kata luo, artinya rilis. Dan kata luo itu terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang kelima bagian akhir. Dia yang sudah melepaskan kita. Kata luo, rilis, artinya melepaskan, artinya membebaskan, artinya membuka seseorang dari ikatan yang mengikatnya, atau luo juga berarti membebaskan sesuatu atau seseorang yang terikat di rantai atau dipenjarakan. Umat Tuhan sekalian, Yohanes menggunakan metafora dalam pikirannya untuk membebaskan kita dari kuasa brutal yang mengikat kita, menjajah kita, dan memperbudak kita sekalian. Kita sedang hidup dalam satu dunia yang telah diperbudak oleh dosa, diikat oleh perhambaan dosa, dan setiap individu kita terikat oleh perhambaan dosa, pelanggaran hukum ketujuh, dosa membunuh, dosa berdusta, dosa menyingini, dosa pelanggaran kekudusan sabat, dosa suka menceritakan kekurangan orang lain, dosa gosip, dosa memfitnah orang lain di media sosial, dosa kesombongan, dosa iri hati. Kenapa dia bukan saya? Dosa mengadu domba antar mulut untuk menghancurkan persatuan jemaat, dosa tidak mengikuti tidak mengakui kehebatan orang lain dan mengakui kekurangan diri kita, dosa suka menuduh, dosa tidak percaya, dosa kelalaian, dosa pura-pura, dosa pelit, dan seterusnya. Anda boleh gambarkan sampai di ujung bumi. Catatan Alkitab katakan tidak akan berhenti dengan kata titik. Karena dunia telah tercemar dalam dosa. Tetapi berita sukacita pada siang hari Sabat ini, Yohanes menuliskan Kristus telah membebaskan kita, telah melepaskan kita, telah melepaskan manusia dari penjajahan, perhambaan, perbudakan dosa. Itulah sebabnya Yohanes Pewahyu menghubungkan antara kematian Kristus dengan darahnya. Itulah satu-satunya jalan keluar. Itulah satu-satunya solusi surga untuk membebaskan Anda dan saya yang sedang diikat, dirantai di dalam kuasa dosa. Darah Kristus membebaskan kita dari perbudakan kita di dalam dosa. Dan itu hanya dengan iman. Kita percaya kuasanya, darahnya yang tercurah di Bukit Golgota telah melepaskan kita dari dosa. Darah Kristus adalah kuasa. Kuasa untuk membebaskan seseorang dari penjajahan. Sebagai contoh, Anda membuka Alkitab dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Sesudah 400 tahun lebih, bangsa Israel dalam penjajahan, maka tanda pelepasan mereka, tanda di mana mereka dibebaskan dari dosa adalah darah domba harus dipercik atau dioles pada ambang pintu setiap rumah. Saudara sekalian umat Tuhan, Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Selagi kita melakukan dosa, kita sedang menyatakan diri kita kepada dunia, saya adalah hamba dosa. Tapi bila mana kita buat keputusan untuk menuruti firman-Nya, kita sedang menyatakan saya merdeka, saya bebas. Karena kematian Kristus, darah-Nya telah menebus saya dari dosa. Puji Tuhan, sebentar nanti akan ada upacara baptisan kudus di Jemaat Tanpa Garam. Baptisan adalah sebuah pernyataan di hadapan umum bahwa seseorang merdeka, bebas dari dosa yang memperbudak dia di sepanjang perjalanan kehidupannya, dan dia mau mengakhiri itu melalui sebuah pertobatan. Pertobatan adalah berbalik dari dosa, kembali kepada Allah. Kalau posisi saya ini adalah posisi dosa, bertobat adalah berbalik dari dosa, dan saya kembali kepada posisi saya sebagai anak Allah, jalan mengikuti akan firman Tuhan. Saudaraku, umat Tuhan sekalian, kematian Yesus di kayu salib, sebagaimana Wahyu pasal 1 ayat 5, itulah cara untuk membebaskan kita, menghapus hutang dosa kita. Ini bukan cerita hutang kredit di Bank Papua, Pendeta Ted. Ini bukan cerita hutang kredit di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Tapi ini cerita hutang dosa yang taruhannya bukan potong gajimu. Taruhannya adalah nyawa, dan darah adalah nyawa untuk menebus dosa, untuk membayar hutang dosa. Pertanyaan bagi kita pada hari Sabat ini, kematian apa yang dialami Yesus di kayu salib? Buku Wahyu memberikan bagi kita gambaran ada 2 jenis kematian. Wahyu mengatakan kematian pertama dan kematian kedua. Wahyu juga mengatakan ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Umat Tuhan sekalian, buku Wahyu adalah cerita kasih yang besar. Dan saya mau fokus kita pada saat ini kepada Kristus yang telah melepaskan kita dari dosa oleh kematiannya. Saya beri contoh kematian pertama. Kematian pertama adalah semua orang akan mengalami kematian pertama. Apakah dia orang percaya? Apakah dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya? Saya beri contoh. Lazarus seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia mati, tapi dia boleh bangkit. Orang-orang percaya yang mati, kematian pertama dalam Alkitab katakan ibarat istirahat dalam tidur di kuburan. Mereka istirahat di dalam kematian. Kenapa disebut istirahat? Karena orang yang mati dalam Tuhan, istirahat atau tidur, itu pasti mereka akan dibangkitkan atau dibangunkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 memberikan bukti yang nyata bagi kita sekalian bahwa orang percaya akan mengalami kematian. Itulah kematian pertama, dan mereka juga akan mengalami kebangkitan sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. Wahyu 20 ayat 6 berkata demikian. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Puji Tuhan. Kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kapan kebangkitan pertama terjadi? Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau begitu, bagaimana dengan kematian kedua? Wahyu 2 ayat 11 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Kematian kedua dalam Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Kematian kedua itu adalah kematian sebagai upah dari dosa. Hidup ini saya melakukan dosa sampai saya mati. Pada waktu kebangkitan pertama saya tidak bangkit. Nanti saya bangkit pada kebangkitan kedua. Lalu saya akan mati pada api neraka, kematian kedua. Itulah yang disebut kematian di mana seseorang berpisah dari Allah
kekal untuk selama-lamanya. Kenapa? Kematian kedua itu kematian yang berpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak ada pengharapan, oleh karena hanya Tuhan sumber hidup. Setiap orang yang berpisah dari Tuhan, dia tidak punya pengharapan hidup dan dia akan mati pada kematian kedua, kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Melalui apa? Wahyu 20 katakan api neraka akan membakar. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Yesus mengalami kematian mana? Pertama atau kedua? Kristus mengalami kematian kedua. Dia mengalami kematian kedua bukan karena upah dosanya, tidak. Tapi dosa dunia, dosa saya, dosa Anda, dosa kita semua ditimpakan kepadanya. Paulus berkata dalam buku 2 Korintus, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Kematiannya adalah kematian kedua. Apa buktinya? Matius 27 ayat 46, Yesus berkata begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berpisahnya Tuhan Yesus, berpisahnya Yesus dengan Allah Bapa adalah menyebabkan dia harus mengalami kematian kekal. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa saya dan dosa kita sekalian. Itu sebabnya kematian yang dialami Yesus untuk menebus dosaku dan dosamu adalah kematian kekal. Itulah satu-satunya cara untuk menebus kita, membayar hutang dosa kita. Yohanes Pewahyu menyatakan pengaruh yang mengerikan daripada dosa ini lebih kejam dari sebuah perbudakan dalam penjajahan. Kenapa? Pertama, karena kombinasi aspek emosional yang dipikul Yesus di kayu salib. Kemudian hutang dosa dunia ini ditimpakan kepadanya. Dan bukan cuma itu, satu kondisi pencemaran oleh karena dosa. Bagaimana Kristus bergumul dalam pergumulannya, menjalani sebuah jalan penderitaan untuk berjuang agar orang-orang berdosa ini jangan terus terpapar laksana wabah COVID-19 yang dengan cepat menjalar di seluruh planet dunia ini. Bagaimana upaya para medis supaya segera menghambat, dan medis katakan social distance, jaga jarak, pakai masker, jangan berjabatan tangan, cuci tangan dan sebagainya. Ini adalah cara untuk menghambat lajunya perkembangan daripada wabah COVID-19. Dosa lebih kejam, dosa lebih berkuasa dalam penyebarannya lebih cepat. Kenapa? Karena persoalannya adalah dalam diri kita sudah memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Saya tidak perlu tertular ketika berjabatan tangan dengan orang lain seperti COVID-19, tapi dalam diri saya sudah positif dosa yang akan terus berkembang bila mana kita tidak cegah itu melalui kuasa darah Kristus dan firman-Nya. Itulah sebabnya beban perasaan bersalah terhadap hukum, beban penyebaran dosa yang dalam kondisi pencemaran, hutang dosa yang ditanggungkan kepada Kristus, semua ini lebih kejam di hati Kristus ketika dia menjalani sebuah jalan salib untuk menghapus dosa dunia, menghapus hutang kita sekalian. Saudaraku, apa yang dialami Yesus Kristus lebih dari perasaan sakit hati. Perasaan malu yang pernah Anda dan saya rasakan karena menanggung beban kesalahan orang lain. Boleh jadi itu sesuatu yang bukan kita lakukan, tapi kita rela untuk menanggungnya. Semua itu Kristus menanggung lebih lagi perasaannya dibandingkan dengan kita. Itu sebabnya Yesus menanggung dosa kita dan dia menghapus hutang dosa kita di kayu salib. Buku Wahyu menyerukan. Apa yang diserukan buku Wahyu? Mari kita baca Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-9. Berbunyi demikian. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum, dan bangsa. Kristus membeli kita melalui darahnya.
Yohanes mencatat sesuatu yang bersifat detail. Dia tidak hanya berbicara seluruh dunia, tapi dia berbicara semua suku, semua bangsa, semua bahasa, semua kaum. Penebusan Kristus di Bukit Golgota adalah untuk kita semua. Itu sebabnya buku Wahyu adalah sebuah cerita kasih yang besar. Buku Wahyu adalah sebuah cerita hubungan kasih yang dalam antara Kristus dan jemaatnya, antara Yesus dan Yohanes, antara Yesus dengan kita sebagai orang-orang yang telah dibeli dan ditebus. Buku Wahyu adalah sebuah cerita, berita sukacita bahwa Yesus Kristus telah menghapus hutang dosaku, hutang dosamu, hutang dosa kita semua, seberapapun besar, telah ditebus oleh Kristus di kayu salib. Itu sebabnya akan menjadi satu hal yang sangat rugi dan penyesalan yang tidak pernah akan terobati bila mana pada akhirnya Anda hilang atau saya hilang. Saya punya pengalaman dalam keluarga kami. Seorang kakak perempuan saya yang tinggal di Nabire. Dia diberkati oleh Tuhan dengan 6 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Mungkin dia mengikuti turunan dari kami, keluarga besar. Tahun 1992, ketika saya sedang kuliah di Unclub, saya dapat berita, salah satu dari anak kembar laki-lakinya ini meninggal. Lalu saya kirim surat untuk memberikan kata-kata penghiburan, memberikan ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan dia. Kemudian, dia tidak hanya sampai di situ musibah duka cita. Tahun 2010, dia dapat lagi musibah duka yang kedua. Anak laki-lakinya yang kedua, yang sudah tamat perguruan tinggi dari Unipa, meninggal di Nabire. Saya tidak sempat pergi oleh karena waktu bersamaan ada peristiwa duka juga yang terjadi di Jayapura dan saya buat keputusan untuk tetap di Jayapura. 1 bulan sesudah peristiwa duka ini, kemudian dalam kunjungan pelayanan saya ke Nabire, saya pergi ke rumah dan sama-sama dengan kakak perempuan saya ini pergi ke kubur untuk melihat pusara dari keponakan saya ini. Kami tiba di kubur di pusara daripada keponakan saya ini. Saya perhatikan kakak perempuan saya ini mencucurkan air mata. Lalu saya dekat dan saya katakan begini, "Kakak, sudahlah engkau larut di dalam duka cita. Bukankah Tuhan masih mengizinkan anak-anak laki-lakimu yang lain dan anak perempuanmu yang masih hidup bersama-sama dengan engkau?" Dia terus mencucurkan air mata sambil menatap pusara daripada anaknya ini. Lalu dia berkata kepada saya dengan linangan air mata, kalimat yang sangat membuat saya berpikir lebih dalam. Dia katakan begini, "Tidak ada yang dapat menggantikan tempat anak saya di dalam hati saya. Karena yang sudah melahirkan mereka dengan taruhan hidup saya adalah saya." Om boleh jadi berkata demikian. Tapi yang telah diizinkan Tuhan beristirahat adalah darah daging saya. Dan tidak ada yang menggantikan tempat itu di hati saya. Saya tunduk di depan pusara daripada keponakan saya yang sudah meninggal ini. Dan pikiran saya terbawa jauh. Betapa begitu pedihnya dia merasa kehilangan dan tidak ada yang dapat menggantikan tempat anaknya di dalam hatinya sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan dia. Saya tidak bisa alami itu karena saya tidak menjalani apa yang disebut dengan proses melahirkan. Saudara umat Tuhan sekalian, dari ilustrasi ini, pernahkah Anda berpikir bagaimana Allah bisa begitu mengasihi Anda dan saya? Dengan berlaksa-laksa malaikat dan banyak sekali orang yang diselamatkan. Apakah Allah akan memperhatikan jika hanya Anda yang hilang? Tidak, saudaraku. Seperti perkataan daripada kakak saya.
Fakta yang tak dapat kita bantah adalah Anda hanya satu di atas planet dunia ini. Anda tidak tercipta secara kebetulan ketika gen-gen kromosom disatukan untuk membentuk struktur biologis diri Anda. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun seperti Anda, bukan cuma di atas planet dunia ini tapi di alam semesta. Kendati pun dua orang kembar lahir sama-sama, tapi tetap ada perbedaan satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun seperti Anda di alam semesta ini. Itulah sebabnya, jika Tuhan akan kehilangan Anda, maka tidak ada orang lain yang bisa menggantikan Anda di hati Tuhan Yesus Kristus. Yang oleh karena kasih-Nya, Dia tergantung di kayu salib, Dia mati karena Dia sudah menempatkan tempatmu di hatinya. Dia begitu mengasihi kita. Tidak ada orang lain yang akan menggantikan posisi kita di hati Kristus yang telah mengasihi kita. Karena akan tetap ada kekosongan di hati Allah selamanya bila mana Anda hilang atau saya hilang. Itu artinya Allah begitu mengasihi kita. Tidak ada orang lain yang bisa mengasihi Dia seperti Anda. Dan selamanya ada tempat dalam hati Tuhan yang bisa diisi hanya oleh kasih-Mu kepadanya sebagai juru selamat yang telah membayar hutang dosa kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya apa hasil Yohanes mencatat dalam Wahyu pasalnya yang pertama ayat yang kelima, apa hasil penebusan Kristus bagi kita sekalian. Semua orang berdosa yang menerima tawaran pengampunan Kristus, maka hutang dosanya dihapuskan di atas kayu salib. Dia telah membayar lunas hutang dosa kita. Pena Ilham katakan, Anda dan saya, kita adalah pengembara dalam dunia sambil menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Dalam perjalanan iman kita, perjuangan iman kita, ingatlah, kita adalah dikasihi Tuhan. Kita tidak dapat, saya tidak dapat digantikan orang lain dalam posisi saya di hati Tuhan. Karena Dia begitu mengasihi kita sekalian. Pena Ilham berkata dalam buku Kemenangan Akhir edisi bahasa Inggris halaman 640 demikian. Suara Allah terdengar dari sorga, menyatakan hari dan jam kedatangan Yesus, dan memberikan perjanjian abadi kepada umatnya. Seperti gemuruh guruh yang paling keras, firman-Nya bergulir di bumi. Israel milik Tuhan berdiri mendengarkan dengan mata tertuju ke atas. Wajah mereka bersinar dengan kemuliaan-Nya dan bersinar seperti wajah Musa ketika dia turun dari gunung Sinai. Orang jahat tidak dapat memandang mereka, dan ketika berkat diucapkan pada mereka yang telah menghormati Tuhan dengan menguduskan hari Sabatnya, ada teriakan kemenangan yang luar biasa dengan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kuasa dosa telah dipatahkan oleh kematian Kristus, membayar hutangmu, hutangku di kayu salib. Itulah sebabnya umat Tuhan sekalian, hanya jalan salib akan menuntun kita untuk tiba di rumah. Hanya jalan salib yang akan menuntun kita untuk tiba di rumah. Pena Ilham berkata, segera muncul di sebelah timur awan hitam kecil sekitar setengah ukuran tangan kepal pria. Itu adalah awan yang mengelilingi juru selamat dan yang tampaknya dari kejauhan diselimuti kegelapan. Umat Allah tahu ini menjadi tanda anak manusia. Dalam kesunyian yang sungguh-sungguh mereka memandanginya ketika dia semakin dekat ke bumi, menjadi lebih ringan dan lebih mulia, sampai itu adalah awan putih yang besar. Dasarnya adalah kemuliaan seperti api yang membakar, dan di atasnya pelangi perjanjian. Yesus naik sebagai penakluk yang kuat, bukan sekarang datang sebagai the man of sorrow, manusia penuh derita, untuk minum cawan rasa malu dan celaka yang telah dia jalani di bukit Golgota di atas kayu salib. Tapi kini dia datang sebagai pemenang dari sorga dan pemenang di bumi ini untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan dia tetap berperang menjadi seorang yang setia dan benar. Dalam kebenaran dia menghakimi dan berperang, dan bala tentara sorga akan ikut bersama-sama dengan dia. Saudaraku,
Wahyu adalah cerita kasih yang besar. Itu sebabnya penebusan Kristus memeteraikan keselamatan Anda, keselamatan saya, keselamatan kita semua. Mari kita tetap mengasihi Dia. Biarlah kita akan terus mengumandangkan syair lagu-lagu ini sambil menantikan Dia yang tidak lama lagi akan datang. Betapa senang aku kabarkan hal tebusan darah Kristus. Rahmat-Nya yang penuh kasihan. Dia telah memeteraikan saya menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Tetap setialah sampai kita bertamasya di awan-awan permai dalam satu pertemuan kemenangan oleh karena kita sudah ditebus oleh Kristus untuk selama-lamanya. Amin.